Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mintarsi, NIM 220659 dari kelas RA7 Manajemen. Di sini saya akan sedikit membahas materi tentang kompensasi, penghargaan, reward, dan punishment. Kita bahas terlebih dahulu yaitu pengertian kompensasi. Yang pertama ada definisi kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi mereka kepada organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada bentuk kompensasi. Kompensasi dapat berupa gaji, tunjangan, bonus, insentif, dan bentuk lainnya yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Tujuan kompensasi. Tujuan utama kompensasi adalah untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan agar berkinerja tinggi demi mencapai tujuan perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama yaitu ada kemampuan perusahaan. Kondisi keuangan dan kemampuan ekonomi perusahaan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan besaran kompensasi yang diberikan. Perusahaan harus menyesuaikan dengan pendapatan dan laba yang diperoleh. Yang kedua ada produktivitas karyawan. Semakin produktif seorang karyawan, maka kompensasi yang diterima juga cenderung lebih tinggi. Perusahaan akan menghargai kinerja dan kontribusi karyawan yang memberikan nilai tambah. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Pemerintah mengeluarkan peraturan terkait standar upah minimum, tunjangan, dan hak-hak lain yang harus dipenuhi perusahaan. Hal ini mempengaruhi struktur kompensasi yang diberikan. Yang keempat, terakhir ada penawaran dan permintaan tenaga kerja. Tingkat ketersediaan dan kebutuhan akan suatu profesi atau keahlian juga menjadi faktor yang mempengaruhi kompensasi. Semakin langka, semakin tinggi kompensasi yang diberikan. Tujuan kompensasi. Yang pertama ada menarik talenta. Kompensasi kompetitif memungkinkan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan karyawan berbakat. Yang kedua ada memotivasi karyawan. Paket kompensasi yang menarik dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas seorang karyawan. Yang ketiga ada mempertahankan keadilan. Kompensasi yang sesuai dan adil dapat mendukung lingkungan kerja yang harmonis. Akhir, memenuhi peraturan. Perusahaan harus mematuhi peraturan terkait standar upah minimum dan praktek kompensasi yang adil. Selanjutnya ada manfaat kompensasi bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Kompensasi yang kompetitif memotivasi karyawan untuk bekerja dengan lebih produktif sehingga meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Yang kedua yaitu mempertahankan talenta. Sistem kompensasi yang adil dan menarik membantu perusahaan untuk menarik dan mempertahankan karyawan berbakat, mencegah terjadinya turnover yang tinggi. Yang terakhir ada meningkatkan reputasi. Paket kompensasi yang kompetitif dapat meningkatkan reputasi dan citra perusahaan di pasar tenaga kerja, menarik kandidat potensial. Selanjutnya ada manfaat kompensasi bagi karyawan. Yang pertama ada keseimbangan finansial. Kompensasi yang adil dan kompetitif membantu karyawan memenuhi kebutuhan finansial mereka dan mencapai stabilitas keuangan. Kedua ada motivasi dan kepuasan kerja. Kompensasi yang memadai menjadi motivasi kuat bagi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya dan merasa dihargai oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga ada pengembangan karir. Skema kompensasi yang komprehensif mendorong karyawan untuk terus belajar, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan posisi mereka dalam organisasi. Selanjutnya ada jenis-jenis kompensasi. Yang pertama ada kompensasi langsung, yaitu meliputi gaji,
upah dan insentif yang diterima karyawan secara langsung sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua ada kompensasi tidak langsung, terdiri dari tunjangan, asuransi, dan fasilitas lain yang diterima karyawan sebagai bagian dari hak karyawan. Yang terakhir yaitu ada kompensasi berjangka. Ini mencakup pensiun, pesangon, dan tunjangan hari tua yang diterima karyawan setelah masa kerja berakhir. Selanjutnya ada penerapan reward dan punishment dalam organisasi. Yang pertama yaitu reward. Sistem reward yang diterapkan dalam organisasi dapat berupa kenaikan gaji, promosi jabatan, bonus, insentif, atau bentuk penghargaan lainnya. Penerapan reward yang tepat dapat memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya dan mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada punishment. Sementara itu, punishment digunakan sebagai bentuk koreksi atau hukuman bagi karyawan yang tidak memenuhi ekspektasi atau melakukan pelanggaran. Punishment dapat berupa teguran, lisan, surat peringatan, penurunan jabatan, hingga pemecatan. Mungkin itu saja materi yang dapat diberikan oleh saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.